Keuangan kas DKM Masjid Jami Baitur Rahman pada Jumat 24 Juli 2026. Pertama, saldo kas pertanggal 17 Juli sebesar Rp57.265.070. Pemasukan atau pendapatan pertama 17 Juli kota infak sebesar Rp760.000. Pada tanggal 22 Juli alhamdulillah mendapatkan infak dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Baitur Rahman sebesar Rp3.750.000. Kemudian pada tanggal 23 Juli kota infak pada hari Kamis Rp650.000 dan pada tanggal 23 Juli pemakaian mobil ambulans alhamdulillah ada Rp200.000 sehingga total pendapatan ada Rp5.360.000. Pengeluaran pertama insentif khotib Jumat sebesar Rp250.000. Kemudian pada tanggal 22 Juli belanja keperluan rumah tangga masjid sebesar Rp260.000 dan insentif penceramah kajian Jumat subuh sebesar Rp500.000. Sehingga saldo kas pertanggal 24 Juli 2026 sebesar Rp61.615.070. Dan di dalam kesempatan yang baik ini, khotib akan berbicara tentang masalah dampak buruk dari perbuatan korupsi menurut pandangan atau perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin, para undangan Allah yang mulia, akhir-akhir ini banyak kita saksikan di berbagai media massa satu peristiwa yang sangat memprihatinkan dan sungguh menyesakkan dada kita, serta menyakiti hati dan menyengsarakan kita semua, yakni perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan korupsi ini memiliki dampak buruk yang sangat dahsyat, baik bagi individu si pelaku, bagi masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mohon izin perkenankanlah kami akan sampaikan beberapa informasi berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada tanggal 9 Safar 1448 Hijriah bertepatan tanggal 24 Juli 2026. Masuk sholat Jumat pada saat ini adalah pukul 12:07 dan alhamdulillah di Masjid Jami Baitur Rahman saat ini menunjukkan pukul 11:57. Untuk itu semua hadirin yang sedang di rumah atau dalam perjalanan untuk segera menuju ke masjid yang sudah kita siapkan. Berikutnya adalah petugas Jumat, khotib dan imam. Alhamdulillah beliau Bapak Ustadz Sofianto sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muazin Saudara Bahariawan. Berikutnya adalah laporan keuangan kas DKM Masjid Jami Baitur Rahman pada Jumat 24 Juli 2026. Pertama, saldo kas pertanggal 17 Juli sebesar Rp5.265.070. Pemasukan atau pendapatan pertama 17 Juli kota infak sebesar Rp760.000. Pada tanggal 22 Juli alhamdulillah mendapatkan infak dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Baitur Rahman sebesar Rp3.750.000. Kemudian pada tanggal 23 Juli kota infak pada hari Kamis Rp650.000 dan pada tanggal 23 Juli pemakaian mobil ambulans alhamdulillah ada Rp200.000 sehingga total pendapatan ada Rp5.360.000. Pengeluaran pertama insentif khotib Jumat sebesar Rp250.000. Kemudian pada tanggal 22 Juli belanja keperluan rumah tangga masjid sebesar Rp260.000
dan insentif penceramah kajian Jumat subuh sebesar Rp500.000. Sehingga saldo kas pertanggal 24 Juli 2026 sebesar Rp61.615.070. Kami ulangi, Rp61.615.070. Berikutnya adalah laporan donasi dana dan material pembangunan rumah Quran pertanggal 24 Juli 2026. Total penerimaan alhamdulillah sebesar 280 juta, saya ulangi, 280.344.380 rupiah. Total pengeluaran hingga hari ini 24 Juli sebesar 237.164.593 rupiah. Alhamdulillah, total saldo pada 24 Juli sebesar 43.179.787 rupiah. Alhamdulillah, pembangunan rumah Al-Quran terus berjalan. Saat ini proses pemelastaran dan pengajian bangunan lantai 1. Insya Allah secepatnya pembangunan dilanjutkan lanjut ke lantai 2. Untuk itu kami panitia pembangunan rumah Al-Quran terus mengajak kepada seluruh jamaah, seluruh warga sebagai donatur terus mensupport, mendukung dengan fastabiqul khairat, menginfakkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini donatur yang masuk yang pertama adalah hamba Allah dari karyawan imigrasi Rp500.000. Kemudian Bapak Amrah Hussein donasi semen yang pahalanya untuk almarhum Bapak Yanwar bin Hasan Samin dan Ibu Husnawati binti Setiri senilai Rp1.240.000. Kemudian Bapak Haji Zulkifli dan keluarga sebesar Rp2.500.000. Kemudian Bapak Haji Eri Nur Satari yang pahalanya untuk almarhumah Suryati binti Ahmad sebesar Rp2.500.000. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah dari Bapak Haji Musardin Rp4 juta yang pahalanya diperuntukkan untuk almarhum Bapak Haji Zainal Abidin Shah bin Hasan, almarhumah Hajah Sinjarmas binti Siangkat, almarhum Hasan Basri bin Senaman, dan almarhumah Jawariyah binti Syukur. Itu adalah saudara-saudaraku semuanya, kita mendoakan agar para donatur di lapangan rezekinya senantiasa mendapatkan berkat dari Allah SWT. Dan yang sudah almarhum diharapkan ridha Allah SWT, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya dan bebas dari siksa alam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir, kami menghimbau kepada para jamaah selepas sholat Jumat nanti, dimohon dengan hormat tidak membubarkan diri, silakan untuk mengambil nasi bungkus atau Jumat berkah yang sudah disediakan dari MMS. Ya. Dan kepada jamaah yang sudah ada di dalam masjid, dimohon dengan hormat silakan untuk mengisi soft yang terdepan lebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Setelah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atas keesaan Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah, dan sekaligus kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, karena hari ini adalah hari Jumat, hari di mana kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Karena dikatakan salawat kita pada hari ini akan langsung sampai ke hadapannya. Dan sebagai salah satu kewajiban khatib adalah berseru, menghimbau, mengajak kita sekalian yang hadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa mempertahankan bahkan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makna yang dimaksud di dalam muqaddimah tadi. Dan ada satu hal yang penting juga khatib sampaikan kepada segenap jamaah yang hadir di dalam kesempatan ini, bahwa ketika khatib telah naik ke atas mimbar, maka seyogyanya jamaah tidak melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan khutbah Jumat ini. Karena sekali-kali Jumat kita tidak bernilai dan tidak dianggap sebagai salat Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kesempatan yang baik ini khatib akan berbicara tentang masalah dampak buruk dari perbuatan korupsi menurut pandangan atau perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin, para undangan Allah yang mulia, akhir-akhir ini banyak kita saksikan di berbagai media massa satu peristiwa yang sangat memprihatinkan dan sungguh menyesakkan dada kita, serta menyakiti hati dan menyengsarakan kita semua, yakni perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan korupsi ini memiliki dampak buruk yang sangat dahsyat, baik bagi individu si pelaku, bagi masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Bagi si pelaku itu sendiri, bahwa sesungguhnya dampak buruk itu tidak cuma sampai sebatas di dunia ini saja, akan tetapi akan berlanjut dengan penyesalan di akhirat kelak. Karena bagi sebagian mereka yang korupsi, saat mampu membeli pengadilan dunia sehingga dibebaskan atau diringankan hukumannya dari yang sesungguhnya pantas diterimanya, mereka menganggap sesungguhnya ini sudah selesai. Tetapi ketahuilah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat.
di hadapan Allah yang setiap manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sekecil apapun. Di pengadilan Allah yang bahkan setiap anggota tubuh akan bersaksi apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan keji ini menurut pandangan Islam adalah yang pertama, bahwa ia dapat menodai amanah dan tanggung jawab seorang hamba di hadapan Allah. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu atau telah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan telah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia agar menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah telah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dampak buruk yang kedua yang ditimbulkan dari perbuatan tercela ini menurut pandangan Islam adalah bahwa ia dapat menghalangi terkabulnya doa dan menghalangi keberkahan rizki yang diterimanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Kata Rasulullah, hai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan sekali-kali tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Harta hasil korupsi adalah haram. Sekali lagi, harta yang dihasilkan dari perbuatan korupsi adalah harta haram. Ia tidak hanya dapat menghilangkan keberkahan rizki yang kita terima, akan tetapi juga dapat menjadi penghalang akan terkabulnya doa-doa kita. Bahkan Nabi memberi penegasan bahwa sesuatu atau daging yang berasal dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Kullu lahmin nabata min syuhtin fannari aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan korupsi ini akan menimbulkan keburukan bagi anak keturunan. Secara biologis, bahwa sesungguhnya akal pikir seorang anak yang diberi nafkah dari sesuatu yang halal dikatakan akan tidak dapat menimbulkan sesuatu yang produktif bagi ilmu pengetahuannya. Bahkan daging yang berasal dari sesuatu yang haram tidak ada hak baginya untuk mendapatkan surga, hanya neraka yang pantas baginya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para undangan Allah yang mulia. Adapun dampak buruk yang ketiga dari perbuatan korupsi ini adalah bahwa ia dapat merusak, memporak-porandakan kehidupan bermuamalah atau bermasyarakat di antara kita. Korupsi dapat memperlebar kesenjangan sosial, merusak sistem keadilan, dan dapat menjadikan kemiskinan semakin meluas. Nabi bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum ayyuhum kanu idza sarafa fihim asy-syarifu tarakuh wa idza sarafa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadda." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah jikalau orang-orang terpandang di antara mereka melakukan pencurian atau mencuri, maka hal itu dibiarkan oleh penguasanya. Akan tetapi jika orang-orang lemah yang melakukan pencurian atau melakukan tindak kriminal, maka hukum ditegakkan atasnya. Hal ini tidak
terjadi keadilan terhadap orang-orang yang melakukan hal yang serupa di antara orang yang terpandang dan orang yang lemah. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa korupsi yang dibiarkan akan membinasakan tatanan kehidupan bermuamalah kita. Sekali lagi, perbuatan korupsi yang tebang pilih, yang di satu sisi ditegakkan keadilan, hukum atasnya, akan tetapi di sisi lain dibiarkan, maka hal ini akan menyebabkan kehancuran kehidupan bermuamalah kita berbangsa dan bernegara. Dapat menimbulkan kesenjangan, perasaan iri dan dengki, yang semuanya itu bisa menjadi penyebab terjerumusnya sendi-sendi kehidupan bermuamalah ke jurang kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dampak buruk yang keempat, yang terakhir adalah bahwa perbuatan korupsi ini juga akan berdampak buruk, bahkan lebih dahsyat bagi si pelakunya. Bagi pelaku korupsi atau yang disebut dengan pencurian dalam skala besar ini, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Islam, korupsi adalah bentuk kezaliman, dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu terjadi tanpa ada balasannya. Balasan yang setimpal dengan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan bagi orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan atas rakyatnya, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Perbuatan korupsi sama sekali menjadikan pelakunya tidak berhak atas surganya Allah. Oleh karena itu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, semoga kita terhindar dari perbuatan ini. Dan hadis ini menegaskan bahwa penguasa atau pejabat yang korup akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik di dunia ini maupun apalagi di akhirat kelak. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, korupsi yang dimaksud di sini bukan hanya yang dilakukan pada institusi-institusi pemerintahan saja, akan tetapi korupsi dapat berlaku di mana saja, di badan-badan swasta, di perdagangan-perdagangan yang bersifat mengelola keuangan, dan apapun itu, korupsi dapat terjadi. Oleh karenanya, jangan kita yang beraktivitas di swasta ini merasa tidak pernah melakukan korupsi. Korupsi bisa terjadi di dunia apapun, selama orang tersebut masih dihantui oleh perasaan-perasaan yang tamak. Milikilah sikap qanaah, melatih diri untuk merasa cukup dengan pemberian Allah apa adanya. Jangan mudah terpengaruh dengan pola hidup yang berlebihan. Carilah harta yang nafkah yang dapat mendatangkan keberkahan. Sekali lagi, harta yang halal yang dapat mendatangkan keberkahan, bukan harta yang dapat mengancam kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena harta hasil korupsi, sebanyak apapun, cepat atau lambat akan mengalami kehancuran, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, agar dapat senantiasa memegang teguh amanah dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini, agar tidak menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan bagi orang banyak. Na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ajib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك الله أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة